Baik, sebelum saya menjelaskan materi belajar dan pembelajaran tahun 2021, terlebih dahulu saya memperkenalkan diri. Nama saya Marnimawati Halawa, NPM 21053111003, Prodi Fisika, mata kuliah Desain dan Teknologi. Dosen pengapu Ibu Jelita Panjaitan, SPD MPD, Universitas Dharma Agung Medan. Belajar dan pembelajaran pada abad ke-21. Abad 21 merupakan abad di mana teknologi berkembang begitu pesat. Setelah berjalan selama 20 tahun, teknologi sudah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari kita. Pada abad ini pula mulai dikenal istilah media sosial seperti Friendster, Facebook, Twitter, Instagram, dan masih banyak lainnya. Nah, hal itu juga berdampak pada sistem pembelajaran para peserta didik, maka muncul istilah pembelajaran abad 21. Nah, belajar dalam pembelajaran pada abad ke-21 adalah proses pembelajaran dengan melibatkan unsur berpikir tingkat. Biasanya pembelajaran abad ke-21 menggunakan metode berbasis proyek atau project based learning atau inquiry based learning. Ada juga klasifikasi pada abad 21 yaitu berpola pikir kritis, berpola kreatif, komunikasi, kolaborasi. Berpola pikir kritis adalah cara berpikir manusia untuk merespons seseorang dengan menganalisis fakta untuk membentuk penilaian. Subjeknya kompleks dan ada beberapa definisi yang berbeda mengenai konsep ini yang umum. Contoh kemampuan berpikir kritis berpikir secara analitikal. Inidit menjelaskan bahwa salah satu aspek dari cara berpikir kritis adalah bisa menganalisis suatu informasi dengan baik dan problem solving, berpikiran terbuka, manajemen waktu, komunikasi yang baik. Berpikir kreatif adalah suatu pemikiran yang berusaha menciptakan gagasan yang baru. Berpikir kreatif merupakan serangkaian proses termasuk memahami masalah, membuat tebakan dan hipotesis tentang masalah, mencari jawaban, mengusulkan bukti, dan akhirnya melaporkan hasilnya. Ada juga ciri-ciri orang kreatif. 1. Daya imajinasi yang tinggi. 2. Rasa ingin tahu yang besar. 3. Lebih berenergi, memiliki batasan yang logis pada diri sendiri, mau menerima kritikan dan masukan. Komunikasi adalah hubungan kontak dan antar manusia baik individu maupun kelompok. Dalam kehidupan sehari-hari disadari atau tidak, komunikasi bagian dari kehidupan manusia itu sendiri. Contohnya, komunikasi verbal, komunikasi nonverbal, komunikasi formal, komunikasi informal, komunikasi nonformal, komunikasi langsung, komunikasi tidak langsung, komunikasi berdasarkan maksudnya. Komunikasi verbal adalah komunikasi yang berbentuk lisan ataupun tulisan. Contohnya adalah penggunaan kata-kata. Sedangkan komunikasi nonverbal, komunikasi yang tidak menggunakan kata-kata. Contohnya menggunakan bahasa tubuh seperti mimik wajah dan gerakan tangan, bahkan intonasi suara dan kecepatan berbicara. Komunikasi formal adalah komunikasi yang mengalir melalui saluran resmi yang dirancang dalam bagan organisasi, terutama lembaga resmi pemerintah. Komunikasi informal adalah komunikasi antara orang yang ada dalam suatu organisasi, akan tetapi tidak direncanakan atau tidak ditentukan dalam struktur organisasi. Intensitas komunikasi informal yang rutin dan kontinu akan membentuk sebuah kelompok informal. Komunikasi langsung, jenis komunikasi yang dilakukan secara langsung, seperti dalam percakapan tatap muka atau telepon. Komunikasi tidak langsung, jenis komunikasi yang dilakukan melalui media, seperti surat atau email. Sedangkan komunikasi tidak langsung adalah suatu komunikasi yang terjadi atau dilaksanakan dengan adanya bantuan dari pihak ketiga maupun alat sebagai media komunikasi. Contoh dari komunikasi tidak langsung adalah komunikasi menggunakan smartphone atau komunikasi melalui media sosial.
Secara umum, kolaborasi adalah adanya pola dan bentuk hubungan yang dilakukan antar individu ataupun organisasi yang berkeinginan untuk saling berbagi, saling berpartisipasi secara penuh, dan saling menyetujui atau bersepakat untuk melakukan tindakan bersama dengan cara berbagi informasi, berbagi sumber daya, berbagi diskusi, meeting, dan brainstorming. Kegiatan-kegiatan tersebut merupakan salah satu contoh kolaborasi paling sederhana di tempat kerja, di mana kamu dan rekan kerja saling bertukar pikiran dan ide dengan tujuan untuk memecahkan suatu masalah. Demikianlah materi yang telah saya paparkan. Akhir kata saya ucapkan terima kasih.